bermanfaat, barokah ya untuk dunia dan akhirat. Ketua kelas silakan memandu untuk doa lebih dahulu. Indah
Jadi jawabannya lebih lengkap. Semua jawabannya betul. Mulai dari arti penting Pancasila, mengapa Pancasila begitu penting bagi kita, ya kan? Jadi semuanya betul. Jadi di sini sudah ada simbol Pancasila. Tujuannya apa toh? Ini dengan kok menampilkan itu ya. Tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa melalui presentasi kelompok dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan minimal 2 contoh penerapan nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan peran Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap. Ya. Untuk tadi ya apa yang kalian ketahui tentang Pancasila dan arti pentingnya semua betul. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini tadi arti pentingnya Pancasila kan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar. Artinya Pancasila berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan apa ini, Cak? Negara Indonesia. Artinya seluruh aspek kehidupan bernegara, baik hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik itu harus berdasarkan pada Pancasila. Kemudian fungsi utamanya Pancasila yang pertama sebagai apa ini? Menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, jadi semua semua peraturan kebijakan itu bersumber pada Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia itu adalah Pancasila. Yang kedua, menjadi pedoman dalam penyusunan undang-undang dasar, kemudian kebijakan pemerintah itu juga harus berdasarkan pada Pancasila. Yang ketiga, menjamin bahwa negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Itu Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tadi kan arti penting Pancasila kan sebagai ini ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pegangan. Pegangan itu artinya apa tuh, Cak? Kalau kita melakukan sesuatu, ya toh, harus ada pegangannya. Misalkan kita mau berjalan, kalau orang sakit itu, misalkan dia kena stroke, ada tongkatnya, ya toh. Jadi ada yang menuntun. Jadi pegangan itu adalah sebagai penuntun. Ngerti? Jadi Pancasila itu menuntun pemerintah, ya toh, semua warga negara Indonesia. Kemudian maknanya menjadi kompas nilai dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi. Kalau dikatakan kompas itu apa? Penunjuk arah. Betul. Kalau di ilmu biologi, ilmu IPA ya, kompas itu penunjuk arah. Jadi kalau di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti dia sebagai pusat atau porosnya, ya. Pancasila sebagai poros. Kemudian mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis. Kalau kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang paling kecil saja di lingkungan keluarga, masyarakat, kita akan tercipta kehidupan yang harmonis. Di masyarakat tidak mungkin terjadi perpecahan atau perselisihan kalau kita berpegang pada
agama, coba sebutkan. Ada? Apa saja? Terus? Kristennya ada 2 ya. Kemudian keempat? Hindu. 5? Buddha. Yang terakhir adalah Konghucu. Kalau pada zaman saya dulu sekolah ya, ketika berguru sekolah itu agama yang diakui baru 5. Nah, semakin berkembangnya zaman ya toh, agama ada 6 karena sudah diakui di Indonesia. Apa itu? Konghucu. Jadi Konghucu itu agama dulu itu ketika saya masih sekolah itu masih minoritas sedikit sekali. Jadi belum diakui di Indonesia karena penganutnya masih sedikit. Saya lanjutkan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Arti dari Pancasila sudah tadi, sekarang sila-sila yang ada pada Pancasila. Sila-sila yang ada Pancasila itu apa saja? 1. Apa? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, ada 5 sila dalam Pancasila. Tadi sudah disebutkan silanya untuk 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian coba Bu Guru ingin kalian menunjukkan. Ini kan lambang Pancasila, ya loh. Lambang Pancasila. Di sini sudah ada simbol-simbol yang ada pada dada burung Garuda, ya toh. Coba maju ke depan, Mbak Panda. Dari simbol berikut, tunjukkan bunyinya. Ini sila keberapa? Sila keempat. Bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam keempat. Kerakyatan perwakilan. Ya, dia hafal, tapi ketika dia maju dia agak grogi. Silakan duduk kembali. Tidak apa-apa. Terima kasih ya Mbak Panda. Kemudian ada lagi. Siapa? Ayo maju. Siapa? Ayo yang maju. Ya, silakan. Ini adalah simbol namanya apa? Pohon beringin. Kalau dikatakan pohon beringin ini pohon yang apa sah? Berhantu, ya? Iya. Nah, sebenarnya ini kan daunnya rimbun. Artinya dia bisa mengayomi orang yang ada di bawahnya. Ya. Ini bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Ini sila berapa? 3. Sila ketiga. Tuh, sila ketiga. Kemudian yang ini. Ayo, maju. Anak laki-laki enggak ada yang maju. Ayo Mas Farid. Ini sila keberapa? Nah, ini sila ke-1. Tunjukkan ke temanmu. Ini
dia sudah meninggal itu ada apa tidak? Pernah dengar cerita? Jadi tidur kebablasan meninggal. Ada? Pernah dengar? Pernah ya? Pernah. Kemudian yang kedua, penanaman dalam lingkungan keluarga mengajarkan nilai keagamaan kepada anak sesuai keyakinan. Kalau orang Islam, kalian diwajibkan untuk sholat. Ya apa tidak? Sehari ada 5. Ya toh? Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib. Terakhir apa Mas Beto? Isya. Betul. Nah, selain itu kita juga diminta untuk apa? Mengaji. Ya apa tidak? Kalian menuntut ilmu selain di sekolah diajar guru agama, di rumah belajar agama, mengaji di madrasah. Ya apa tidak? Ada yang malam hari setelah maghrib, ada yang siang hari. Ya, jam berapa? Jam 2 Bu, saya sudah masuk. Kemudian kalau yang besar itu, saya itu ngajinya sudah jam habis maghrib Bu. Pulangnya jam berapa? Jam berapa tak pulangnya? Jam 7. Jadi kalian juga di rumah itu harus juga menuntut ilmu agama. Jadi tidak hanya di sekolah itu agamanya secara umum. Kalau mengaji mungkin ada, membaca Al-Qur'annya ada, tekniknya ada, tajwidnya, ya toh? Kemudian menghormati anggota keluarga yang memiliki keyakinan berbeda. Maksudnya begini, keyakinan berbeda itu dalam satu keluarga ada yang Islam, ada yang Kristen. Maka ketika merayakan hari raya, ya toh, yang Islam hari rayanya apa? Ada Idul Fitri sama Idul Adha. Yang Kristen hari rayanya apa? Natal, ya toh, hari raya Natal. Nah di sini saling mengucapkan itu tidak apa-apa, ya toh, selamat merayakan hari Natal, selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Itu untuk penerapan nilai Pancasila di lingkungan rumah. Yang keempat adalah menciptakan suasana rumah yang damai, bersih, dan saling menghargai. Damai itu apa? Tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga. Jadi bisa tercipta kedamaian dalam keluarga. Penuh kasih dan saling menghargai kalau di lingkungan keluarga. Lantas untuk di lingkungan sekolah, kalian setiap hari sekolah, masuk hari Senin sampai Sabtu, bertemu dengan teman-temannya itu dari pagi sampai siang. Penerapannya bagaimana kalau di lingkungan sekolah? Yang pertama, memberi ruang untuk pelajaran agama sesuai keyakinan. Kemudian tidak memaksakan agama. Kamu harus mengikuti agama saya, tidak boleh ya. Kemudian mengadakan kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar. Kalau di sini kebetulan semua 100% beragama Islam. Jadi ketika merayakan hari raya semua akan mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian menanamkan nilai toleransi antar siswa yang berbeda agama. Toleransi itu artinya saling apa? Menghormati. Betul. Kemudian penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan masyarakat. Menghormati tempat ibadah. Kalau orang Islam menghormati agama Kristen di gereja, silakan kalau hari Minggu mau melakukan ibadah. Kalau umat Islam ibadahnya kan tidak hanya satu kali, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu bisa dilaksanakan di masjid. Kemudian tidak melakukan diskriminasi.
Cah ya. Berdasarkan agama, kamu agama Kristen sedikit nyingkrek, itu tidak boleh ya. Kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau menjaga kerukunan umat beragama itu harus kita lakukan. Karena apa? Kalau tidak kita jaga, kita akan terjadi perselisihan, saling menguatkan. Agamaku yang paling bagus, agamaku yang paling bagus, seperti itu. Kalau tidak terjadi apa? Kerukunan. Kemudian penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua di lingkungan rumah, menghormati setiap anggota keluarga. Jadi saling terkait antara sila 1, 2 ya. Kan saling keterkaitan. Di sini juga menghormati anggota keluarga tanpa membeda-bedakan. Arti tidak membeda-bedakan, mungkin dia beragama Islam, Kristen, tidak dibedakan. Jadi tetap harus dihormati. Kemudian membantu anggota keluarga yang sedang kesulitan. Misalkan saya belum selesai mengerjakan pekerjaan rumah, memasak saya belum selesai. Kalau di dalam keluarga, sudah kamu istirahat dulu, kalau kamu kelelahan nanti saya yang menyelesaikan. Itu artinya saling membantu dalam keluarga. Misalkan dalam keluarga itu kan ada bapak, ibu, kakak, adik misalkan ya. Kalau kakak perempuan bisa menggantikan kegiatan ibunya memasak kalau sudah dewasa. Kemudian mengajarkan sopan santun. Tadi di depan juga sudah ada mengajarkan sopan santun. Tetap harus ada fondasi sopan santun di dalam lingkungan keluarga. Tidak melakukan kekerasan. Kekerasan artinya apa? Anaknya nakal harus diwewer. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Didekati, dirangkul. Sama kok nakalnya. Iya toh? Seperti itu. Jangan langsung keluar. Tapi kebanyakan orang tua seperti itu. Nanti kalau kalian sudah dewasa, diingat, jangan main tangan. Ya. Kemudian di lingkungan sekolah, penerapan nilai sila kedua, menjunjung kesetaraan antara siswa tanpa diskriminasi tadi. Kalau diskriminasi cenderung menyisihkan mana yang golongan kecil, itu tidak boleh. Semua dianggap sama. Mencegah dan menindak ya bullying, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bullying itu apa? Pembulian. Pembulian itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa tindakan. Iya dong. Kalau kata-kata, misalkan seperti ini, kalau di lingkungan sekolah, namanya itu yang disebut bapaknya. Iya dong. Misalkan saja, Sopo, Nino itu anaknya siapa toh? Budi. Budi. Ya toh, padahal kan namanya Nino, ya toh. Dipanggil Budi itu sudah termasuk bullying. Kemudian misalkan kok temanmu cilik, kayak seperti Tony, terus bocor bagaimana? Kamu panggil bagaimana? Sopowi itu kalau di dunia apa itu boneka, kurcaci, ya. Kurcaci itu juga tidak boleh. Itu sudah bullying dalam bentuk kata-kata. Kalau dalam bentuk tindakan bagaimana ini? Iya betul, Nino betul, dipukul itu termasuk bullying di lingkungan sekolah. Terjadi di lingkungan sekolah ini apa tidak? Tidak. Berarti kelas 6 baik dengan temannya. Kemudian menghargai pendapat teman meskipun berbeda pandangan. Misalkan kita mau mengadakan karya wisata, ada 3 tujuan, misalkan Malang, Surabaya, Tuban. Nah, di sini yang paling banyak itu mengajak ke Malang. Nah, yang sedikit ini harus apa? Menghargai ini pendapat
teman-temannya yang lebih banyak ini. Kalau sudah menghargai, maka harus mengikuti. Kemudian mendorong kerjasama dan solidaritas. Bekerja sama dalam lingkungan sekolah, asalkan dalam hal kebaikan. Ojo bekerja sama dalam hal apa? Nyontek. Iya apa tidak? Nek nyontek, kerjasama itu tidak dibenarkan. Kerjasama itu misalkan nek menyapu, itu kerjasama boleh, ya toh. Kemudian kerja kelompok itu juga boleh. Tapi nek ketika ulangan boleh apa tidak bekerja sama? Tidak boleh. Betul. Itu tadi di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, lingkungannya lebih luas lagi, ya toh. Kalau tadi di rumah hanya satu keluarga, di lingkungan sekolah berarti sudah terdiri dari berbeda teman. Kalau di lingkungan masyarakat lebih luas lagi dengan tetangga. Bagaimana menolong ya tetangga yang membutuhkan bantuan seperti saat sakit atau terkena apa ini musibah, misalkan rumahnya kebakaran. Kalau kita tahu, otomatis kita datang membantu. Misalkan kita ikut memadamkan api. Kalau memang ya peralatan dan semua alat-alat yang ada di rumah habis, maka kita bisa membantu sedikit. Oh, ini saya punya baju masih bagus, ya kan? Itu bisa dikasihkan. Misalkan saja kalau terjadi kebakaran kan barang-barangnya hangus, ya kan? Kemudian menghargai hak orang lain, termasuk hak untuk hidup aman dan nyaman. Maksudnya bagaimana? Kalau menghargai, yo begini Cak. Kalau siang hari, contohnya ya. Kalau siang hari, kalau kita menerapkan ini, misalkan menyalakan musik dengan suara yang keras, apa kita sudah memberikan hak orang lain? Sudah apa belum? Otomatis orang lain terganggu apa tidak? Ya. Terganggu. Jadi kita masih apa? Menghalangi hak orang lain untuk hidup aman dan nyaman. Kalau istirahat itu kan yang dibutuhkan kan nyaman, tidak berisik. Kemudian yang ketiga, bersikap sopan dan ramah dalam berinteraksi sosial dengan warga masyarakat, entah itu tetangga di ujung atau tetangga dekatmu, kita bersikap sopan, ya kan? Misalkan kalau lewat di depannya, permisi Bu, nun sewu Bu, ya kan? Kalau ketemu monggo Bu, ya, senyum. Jadi disapa, coba seperti ini, ya. Kemudian yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau donor darah. Kalau gotong royong di lingkungan masyarakat biasanya kerja bakti membersihkan sekolah. Itu. Kemudian mendirikan pos kantin. Itu kegiatan gotong royong. Kemudian sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Penerapannya di lingkungan rumah adalah membina hubungan yang harmonis. Masih sama, jadi saling keterkait antara salah 1, 2, 3. Kalau di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hubungan yang harmonis ya tadi, tidak saling bertengkar dengan anggota keluarga. Ya. Kemudian yang kedua, mengajarkan nilai kebersamaan dan gotong royong, saling membantu tadi. Misalkan ada anggota keluarga yang repot, digantikan seperti itu. Menghargai perbedaan latar belakang atau pandangan dalam keluarga besar. Misalkan keluarga besar itu ningguni keluarga limbae, ya. Kemudian misalkan saja ada arisan
keluarga. Itu yang kaya berkumpul dengan yang kaya, yang miskin berkumpul dengan yang miskin. Itu tidak dibenarkan. Kita jangan membeda-bedakan keluarga dengan status sosial. Semua dianggap sama. Kemudian mendukung anggota keluarga dalam kegiatan positif. Misalkan anggota keluarga punya usulan, ya. Ayo setiap 1 tahun sekali kita berkumpul, ya, untuk saling silaturahmi. Setahun sekali untuk menjalin silaturahmi dalam satu keluarga besar, seperti itu. Itu diadakan setiap hari raya, misalkan saling lebaran, saling memaafkan, saling bersilaturahmi. Kemudian didukung dengan anggota keluarga yang lain karena itu sifatnya positif atau baik. Kemudian di lingkungan sekolah, penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila ketiga di lingkungan sekolah, menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan budaya. Tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian bekerja sama dalam kegiatan kelompok, asalkan dalam hal kebaikan. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat sebagai bentuk cinta tanah air. Sudahkah kalian ketika melakukan upacara bendera itu dengan hikmat? Sudah apa belum? Nah, berarti tidak jujur. Apa wong kadang pas kegiatan itu masih esrek begini, istirahat juga begini, ya kan? Berarti itu belum bersikap hikmat, masih seenakmu sendiri. Berarti kamu belum menerapkan sila persatuan Indonesia di lingkungan sekolah. Kemudian ada temannya yang salah di apa? Oh, enggak, diguyu, ya kan? Petugasnya salah, malah diguyu, enggak boleh. Kemudian ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler yang memupuk solidaritas. Nah, di sini ada apa? Pramuka, kemudian ada hidro juga ada, ya. Dan masih banyak yang lain. Kalau ekstra pramuka itu jelas memupuk solidaritas bersamaan, ya. Hidro juga begitu. Itu juga bisa memupuk kebersamaan. Kan setiap pelatihan mesti berkumpul, ya kan? Memukul alat, misalkan lembaga atau pakai kerja, mesti bergantian seperti itu. Itu termasuk dalam kegiatan memupuk solidaritas. Kemudian di lingkungan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, ya, seperti membersihkan lingkungan, fasilitas umum. Kemudian menjaga kerukunan antar warga. Sudah saya jelaskan. Diulangi lagi apa tidak? Tidak, ya. Kemudian tidak menyebarkan isu atau hoak yang memecah belah masyarakat. Hoak itu berarti berita yang belum tentu kebenarannya, ya. Jadi misalkan seperti ini, atau pelengku ini entek dicolong maling, gitu. Nah, malingnya sopo? Kilo si Bambang, ya. Nah, itu kan berita hoak, itu kan belum tentu kebenarannya. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu akan timbul fitnah, ya, seperti itu. Terus digeruduk. Di sini akhirnya gak rukun aja, saling adu mulut, kan gak rukun gitu akhirnya, memecah belah persatuan dan kesatuan. Kemudian tidak mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kalau di lingkungan masyarakat, misalkan ada bersih desa, iya Cahaya, ada bersih desa, dimusyawarahkan maunya ini ada kegiatan apa saja untuk dijadwalkan. Oh, pakai
penyajian. Oh, pakai apa itu? Tayo, misalkan seperti itu. Mana? Apa dua-duanya? Apa salah satu? Itu perlu dimusyawarahkan. Seperti itu. Itu penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Selanjutnya adalah penerapan nilai sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan di lingkungan rumah, mengadakan musyawarah keluarga saat mengambil keputusan. Sudah tentu ini harus kita lakukan. Jangan kita harus ikut keputusan saya seperti itu. Tidak boleh kita monopoli seperti itu. Harus dimusyawarahkan. Ya. Kemudian mendengarkan pendapat anggota keluarga termasuk anak-anak. Orang tua tidak bisa mengantarkan anaknya mengambil rapor. Kan kasihan anaknya juga. Yang ketiga adalah menghindari sikap otoriter. Otoriter itu apa? Ini kata-kata mungkin jarang didengar. Otoriter itu mau menang sendiri. Kalau di dalam lingkungan keluarga tidak boleh menang-menangan. Saya kepala keluarga, saya harus berada di atas. Saya harus paling menang dalam semua urusan. Kepala keluarganya dalam keluarga siapa? Tidak boleh. Semua harus dimusyawarahkan dalam mengambil keputusan. Kemudian mengajarkan anak untuk berdiskusi, menghargai pendapat orang lain. Tuh, kalau misalkan orang tua berbicara, bapak dengan ibu omong-omongan berembuk, maka anak jangan menyela, jangan menjauh, didengarkan. Ya dong, didengarkan. Jangan menyela-nyela. Oh aku bapak, oh aku ibu, tidak boleh. Kemudian di lingkungan sekolah mengadakan rapat kelas atau OSIS. OSIS singkatan dari organisasi siswa intra sekolah. Berarti di lingkungan dalam sekolah ini. Ini contohnya kalau mengadakan rapat ini, misalkan ada kegiatan persami. Kalau di SMP itu OSIS-nya akan mengadakan rapat. Kapan dilaksanakan? Hari apa? Ya toh? Berapa hari? Ya toh? Kemudian nanti konsepnya bagaimana, kegiatan yang ada itu apa saja, itu harus dimusyawarahkan. Kemudian mendorong siswa menyampaikan pendapat secara santun dan terbuka. Kalau di lingkungan sekolah, kalau kita menerapkan nilai sila yang keempat, kalau berbicara, kalau usul ya harus sopan. Ya toh? Jangan aku harus menang, kamu harus menurut sama saya. Tidak boleh melawan. Menurut dengan usul saya itu tidak boleh. Jadi ketika bermusyawarah didengarkan pendapat teman yang lain. Kemudian menyelesaikan masalah antar siswa melalui mediasi. Mediasi apa? Mediasi apa? Mediasi itu perundingan, ya, secara halus. Misalkan Ki Gendut, Stabil, Hero, Farid, dimediasi, didamaikan, dirunding. Apa tole masalahnya? Ya toh? Ibu ngelok lose, dan ini tidak terima. Mbok tonyoni. Kan dimediasi itu artinya didamaikan. Ya, seperti itu. Diingat-ingat, mediasi diapakan? Kemudian guru dan siswa saling menghargai dalam proses belajar. Nek menghargai bu guru piye carane, Cak? Ketika proses belajar mengajar, caramu menghargai bu guru bagaimana? Iya betul, mendengarkan guru menjelaskan. Yang keras kalau menjawab itu. Jadi kalau guru menjelaskan, kamu mendengarkan. Kalau
diminta untuk maju, maka kamu harus mengutarakan. Jadi gantian yang berbicara, ya seperti itu. Kemudian di lingkungan masyarakat itu mengadakan musyawarah. Kalau di lingkungan masyarakat luas, semua keputusan itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kemudian menghormati hasil keputusan, memilih pemimpin secara demokratis. Secara demokratis itu artinya secara terbuka. Nah di sini biasanya itu semua kegiatan dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau musyawarah tidak bisa mencapai kesepakatan, maka diadakan apa? Setelah musyawarah tidak ada mufakat, diadakan apa? Voting, betul, atau pemungutan suara. Jadi nanti terlihat, oh ini peserta yang disukai oleh masyarakat banyak, ya. Kalau diadakan pemungutan suara itu nanti terlihat, oh ini loh yang banyak diminati masyarakat. Ini, jadi yang disetujui orang ini, yang suaranya terbanyak berarti itu yang disetujui oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya adalah di lingkungan rumah, membagi tugas rumah secara adil antar anggota keluarga. Pembagiannya seperti ini, misalkan ayah atau bapak itu bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan ibu itu bertugas untuk mengelola, ya toh, mengelola keuangan, kemudian mengatur kegiatan yang ada di rumah, memasak, mencuci, ya kan? Anak tugasnya apa? Belajar. Kalau bisa membantu, ya dibantu. Kan yang ringan mencuci piring lah, atau menyapu pada pagi hari, ya. Itu termasuk pembagian tugas di rumah. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak untuk berbagi dan peduli terhadap saudara. Kalau berbagi itu contoh kecil aja, punya es krim, ya kan? Berarti saudaramu juga, ya, kakak atau adik. Kemudian membantu anggota keluarga yang sedang kesulitan, dibantu. Tidak punya uang, saya pinjami dulu. Misalkan masuk gak di duit, dipinjami, nanti kalau sudah dikembalikan. Kemudian di lingkungan sekolah, memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Semua sama, semua boleh mengikuti kegiatan sekolah. Entah itu si kaya si miskin, sukunya apa, agamanya berbeda, semua diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, yang kedua, tidak diskriminasi. Sama ya seperti sila-sila yang tadi, tidak diskriminasi atau menindas berdasarkan latar belakang. Latar belakang kan ada status sosial, ada latar belakang agama. Kemudian mendorong program solidaritas kebersamaan. Guru bersikap adil dalam menilai. Guru itu harus adil dalam menilai, tidak membedakan ini kaya, ini miskin. Tidak dibedakan seperti itu. Semua siswa itu sama, ya. Penilaiannya guru itu sama, harus sama. Kemudian di lingkungan masyarakat, penerapannya membantu warga yang kurang mampu melalui apa ini, kegiatan bakti sosial. Dan yang terakhir adalah mendukung kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang kalau tidak, dibentuk kelompok, dibentuk menjadi 3 kelompok. Ayo silakan. Cepat, ayo. Dan masuk. Jadi penjelasan tadi, ya toh, katanya tadi sudah jelas. Ini saya beri tugas
Jadi buat beri waktu 5 menit ya, cuma 2 saja. Saya beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Ya, silakan. Soalnya hanya 2, buat beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Yang kurang jelas bisa ditanyakan. Masih ingat ya tadi penjelasan saya? Dah, ayo dikerjakan. Sudah. Sampai jam berapa ini? Jam 3 menit lagi. Nah, 3 menit lagi. Duduk dulu. Duduk, ayo duduk. Tugas kelompoknya adalah yang pertama menjelaskan makna Pancasila. Kemudian memberikan 2 contoh penerapan nilai Pancasila di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sudah cukup? Sudah cukup ya? Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Kelompok? Mana kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Oh, silakan. Jadi diwakili 1 kelompok saja ya. Silakan nanti kelompoknya. Iya. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang
di rumah. Membagi tugas rumah secara adil antar anggota keluarga. 2. Pancasila di sekolah. Guru bersikap adil dalam menilai dan memperlakukan siswa. Dengarkan, itu tadi sesuai yang dibacakan oleh Bapak ya. Penerapan nilai Pancasila di masyarakat. Terjaga kesetaraan dan antar warga. Ya, betul. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah sesuai ya? Yang lain juga sudah ini berarti. Cukup diwakili kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 1 2 bisa dikumpulkan ke sini. Ayo. Hasil diskusinya dikumpulkan ke sini. Cukup diwakili kelompok 2. Terima kasih ya semua. Jawabannya bagus-bagus sesuai dengan penjelasan buat tadi. Sekarang kalau tadi adalah tugas kelompok, sekarang ini adalah tugas mandiri. Jadi kalian kerjakan sendiri ya. Ayo jangan dikerjakan. Ini ya, itu hanya menuliskan nilai Pancasila dan penerapannya. Buat beri waktu berapa menit ini? 5 menit ya? Cukup? Berapa? 10. Baik. Cepat ya, 10 menit jadi sudah selesai. Boleh, lihat buku juga boleh. Lihat lokasi juga boleh. Sudah dijelaskan, sudah diskusi, sudah presentasi, tinggal mengulang kembali sila-sila dalam Pancasila, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila.
sudah selesai ini loh. Ayo. Messenger sudah selesai. Kemudian mana lagi satunya? Sudah loh ya. Ya, silakan dikumpulkan di depan. Sudah selesai ya. Nah, silakan kumpulkan di depan. Ayo, ayo sudah selesai ya. Ya, waktunya habis sudah 10 menit loh ya. Silakan kumpulkan. Perwakilan kelompoknya saja, jadi nggak semua berdiri di bawah sini. Ya. Kalau tadi mendengarkan dan memperhatikan, pasti paham soal ini 5 menit sudah selesai. Tapi sudah semua, ya, semua sudah dikerjakan. Bagus. Terima kasih. Terima kasih sudah tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Untuk kesimpulan pada pembelajaran nilai-nilai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu, Pancasila itu sebagai menjadi pedoman hidup. Artinya, jadi kesimpulannya untuk penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila itu sebagai pedoman hidup. Artinya apa? Semua ya aturan, semua kebijakan, semua tatanan yang ada di negara kita itu harus berdasarkan Pancasila. Karena sebagai apa? Pondasi. Pondasi itu paling dasar. Sumbernya itu berada pada Pancasila. Kemudian apa? Sebutkan saja 3 dampak jika kita tidak menghormati Pancasila. Kira-kira apa? Terkena sanksi, bisa. Kemudian kita akan berbuat sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Ya Pak, kalau kita tidak menghormati Pancasila ya seperti itu. Kita akan bertindak sewenang-wenang. Kemudian timbul perpecahan. Kalau kita tidak menghormati Pancasila
Untuk pelaksanaan nilai-nilai tersebut untuk lebih memperdalam ilmu kita pada mapel pendidikan Pancasila sebagai bekal kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi sudah paham ya tentang nilai-nilai dan penerapannya dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat, sudah paham? Sudah. Mungkin itu saja yang bisa Buar sampaikan. Kurang lebihnya Buar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran, maka dipimpin berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alatnya bisa dimasukkan, bisa. Yeay. Pak, ya. Makasih ya, Mbak. Ayo. Tasnya Eh.